Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ben Fitra dari kelas 1C Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang inferensi bagian penjumlahan. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P atau Q. Kaidah penjumlahan ditulis dengan cara P karena P atau Q. Contohnya itu Taslim mengambil kuliah matematika diskrit. Karena itu, Taslim mengambil kuliah matematika diskrit atau mengulang kuliah algoritma. Kita dapat menuliskan dengan cara seperti ini. Taslim kuliah matematika diskrit. Karena itu, Taslim mengambil kuliah matematika diskrit atau mengulang kuliah algoritma. Logonya seperti titik 3 tuh. Selanjutnya kita lanjut ke bagian konjungsi. Kaidah konjungsi ditulis dengan cara PQ, karena itu P dan Q. Contohnya, Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, Taslim mengulang kuliah algoritma, karena itu Taslim mengambil kuliah matematika diskrit dan mengulang kuliah algoritma. Kita dapat menuliskan dengan cara berikut. Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, Taslim mengulang kuliah algoritma, karena itu dengan logo itu Taslim mengambil kuliah matematika diskrit dan mengulang kuliah algoritma. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu argumen. Argumen adalah suatu proporsi yang dituliskan sebagai P1, P2 hingga Pn, karena itu Q. Yang dalam hal ini P1, P2 hingga Pn disebut hipotesis atau premis dan Q disebut konklusi. Argumen ada yang sahih atau valid dan palsu atau biasa disebut valid. Tetaplah bahwa kata valid tidak sama dengan maknanya dengan benar atau true. Sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar, bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya argumen dikatakan palsu. Jika argumen sahih, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan perlihatkan bahwa implikasi. Sepertinya P1 dan P2 dan seterusnya hingga Pn, maka Q adalah benar, yaitu sebuah tautologi. Argumen yang palsu menunjukkan proses penawaran yang tidak benar. Berikut contohnya. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Adalah sahih. Penyelesaiannya itu, misalnya P adalah profesi air laut surut setelah gempa di laut, dan Q adalah profesi tsunami datang. Maka argumen di dalam soal dapat ditulis sebagai P maka Q, P karena itu Q. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk membuktikan kesahihan argumen ini. Keduanya menggunakan tabel kebenaran. Berikut cara yang pertama. Sahih jika semua hipotesisnya benar, maka konklusi benar. Kita periksa apabila hipotesis P dan P maka Q benar, maka konklusi Q juga benar, sehingga argumen dikatakan benar. Periksa tabel tadi. P dan P maka Q benar secara bersama-sama pada baris 1. Maka pada baris 1 ini Q juga benar. Jadi argumen yang berbentuk modus ponen di atas sahih. Seperti ini. P-nya true, Q-nya true, P maka Q-nya true pada baris 1. Cara yang kedua yaitu perlihatkan dengan tabel kebenaran. Apakah dibacanya P dan P maka Q merupakan tautologi. Lihat pada tabel di bawah memperlihatkan bahwa P dan P maka Q suatu tautologi sehingga argumen dikatakan sahih. Perhatikan bahwa penarikan simpulan di dalam argumen ini menggunakan modus ponen. Jadi kita juga telah membuktikan bahwa modus ponen adalah argumen yang sahih. Berikut kita lanjut ke contoh berikutnya. Itu
Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Tsunami datang jadi air laut surut setelah gempa di laut. Tidak benar, dengan kata lain argumennya palsu. Penyelesaiannya itu argumen di atas berbentuk P maka Q karena itu P. Dari tabel sebelumnya pada contoh 1.31 tampak bahwa hipotesis Q dan P maka Q benar pada baris ketiga, tapi pada garis ketiga ini konklusi P salah. Jadi argumen tersebut tidak sahih atau palsu, sehingga benar menjadi tidak benar. Kita lihat tadi. Nih. P-nya pas ya. Jadi tidak benar argumennya. Tidak sahih. Kita juga bisa menunjukkan pada tabel di bawah bahwa Q dan P maka Q maka P bukan tautologi, sehingga argumen dikatakan tidak sahih. Lihat contohnya. Baik, kita lanjut ke contoh 13.33. Periksa kesahihan argumen berikut ini. Jika 5 lebih kecil dari 4, maka 5 bukan bilangan prima. 5 tidak lebih kecil dari 4. Karena itu 5 adalah bilangan prima. Penyelesaiannya itu misalkan Pi adalah proposisi 5 lebih kecil dari 4 dan Q adalah proposisi 5 adalah bilangan prima. Maka argumen di atas bentuk P maka lingkaran Q. Lingkaran Q karena itu lingkaran P maka lingkaran Q. Lingkaran P maka Q. Tabel 1.18 memperlihatkan tabel kebenaran untuk kedua hipotesis dan konklusi tersebut. Baris ketiga dan keempat pada tabel tersebut ada baris di mana P maka lingkaran Q dan lingkaran P benar secara bersama-sama, tapi pada baris keempat konklusi Q salah, meskipun pada baris ketiga konklusi Q benar. Ini berarti argumen tersebut palsu. Perhatikan bahwa meskipun konklusi dari argumen tersebut kebetulan merupakan pernyataan yang benar, 5 adalah bilangan prima adalah benar, tapi konklusi dari argumen ini tidak sesuai dengan bukti bahwa argumen tersebut palsu. Baik, kita lanjut ke contoh 1.34. Periksa kesahihan argumen berikut ini. Jika 17 adalah bilangan prima, maka 3 tidak habis membagi 17. 3 habis membagi 17, karena itu 17 bilangan prima. Penyelesaiannya itu, misalkan P adalah proposisi 17 adalah bilangan prima, dan Q adalah proposisi 3 habis membagi 17. Maka argumen di atas berbentuk P maka lingkaran Q karena itu lingkaran P. Tabel 1.18 digunakan kembali untuk menunjukkan tabel kebenaran untuk kedua hipotesis dan konklusi tersebut. Baris ketiga pada tabel tersebut ada baris di mana hipotesis P maka lingkaran Q dan Q benar secara bersama. Pada garis ketiga ini konklusi lingkaran P juga benar. Ini berarti argumen tersebut sahih. Memang Q-nya pas, Q-nya true, lingkaran Q-nya pas, Q-nya true ya, P maka lingkaran Q-nya true dan lingkaran P-nya true. Jadi argumen tersebut sahih. Itu contoh di atas ini memperlihatkan bahwa argumen yang sahih dapat mengarah ke konklusi yang salah jika satu atau lebih dari proposisi salah digunakan dalam argumen. Moral dari cerita ini adalah bahwa pada suatu argumen yang benar kita tidak mengatakan bahwa konklusinya benar. Kita hanya mengatakan bahwa jika kita menjamin hipotesis benar, maka kita juga menjamin konklusinya benar. Kita lanjut ke contoh terakhir. Periksa kesahihan argumen berikut ini. Jika saya menyukai informatika, maka saya belajar sungguh-sungguh. Saya belajar sungguh-sungguh atau saya gagal,
Karena itu jika saya gagal, maka saya tidak menyukai informatika. Penyelesaiannya itu, misalkan P adalah proposisi saya menyukai informatika dan Q adalah proposisi saya belajar sungguh-sungguh dan R adalah proposisi saya gagal, maka argumen di atas berbentuk P maka Q atau R, karena itu R maka lingkaran P. Tabel gambaran untuk meriksa kesahihan argumen tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah. Baris ke-1, 2, 6, dan 7 adalah baris di mana premis P maka Q dan Q atau R benar secara bersama-sama. Kita lihat. Ini true. Pada Q atau R-nya juga true. Di sama-sama true. Tetapi pada baris ke-1 konklusi R maka lingkaran P salah. Meskipun pada baris yang 2, 6, dan 7 konklusinya tersebut benar sehingga argumen tersebut palsu. Pada baris ke-1 false ya. R maka lingkaran P-nya. Jadi argumen tersebut tetap palsu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu himpunan. Cukup banyak definisi himpunan disebutkan dalam berbagai literatur. Salah satunya itu himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek yang terdapat di dalam himpunan disebut elemen, unsur atau anggota. Kita katakan bahwa himpunan mengandung elemen-elemennya. Kata berbeda di dalam definisi di atas adalah penting sehingga tidak miring untuk menekan maksud bahwa anggota himpunan tidak boleh sama. Penyajian himpunan. Terdapat banyak cara untuk menyajikan himpunan. Di sini dikemukakan 4 cara. Penyajian yaitu mengenumerasi elemen-elemennya, menggunakan simbol-simbol baku, menyatakan syarat keanggotaan, dan menggunakan diagram Venn. Pertama, enumerasi. Jika sebuah himpunan terbatas dan tidak terlalu besar, kita bisa menyajikan himpunan dengan cara mengenumerasi. Mengenumerasi artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Contoh 2.1. Himpunan A yang berisi 4 anggota 1, 2, 3, dan 4 dapat ditentukan sebagai A1, 2, 3. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Perhatikan bahwa himpunan ditentukan oleh anggota-anggotanya dan bukan pada aturan anggota-anggotanya. Urutan anggota di dalam himpunan tidak mempunyai arti apa-apa. Jadi kita bisa saja menuliskan A sebagai A sama dengan 2, 4, 1, 3 atau A sama dengan 4, 3, 2, 1. Jadi bisa diacak posisinya. Karena itu beberapa literatur menambahkan definisi himpunan sebagai kumpulan objek tak teratur. Selanjutnya contoh 2.2. Himpunan B yang berisi 5 bilangan genap positif. Pertama adalah B. B sama dengan 4, 6, 8, 10. Masalah ututan hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah tulisan anggota yang berulang adalah berlebihan menuliskan A sebagai A1, 2, 2, 3, 4. Jadi tidak boleh berulang seperti duanya ada 2. Karena dari definisi 2.1 disebutkan bahwa himpunan mengandung anggota yang berbeda. Jadi kalau kita ingin menyebutkan kumpulan buku di dalam perpustakaan yang mana buku berjudul X ada 2 buah, sedangkan buku berjudul Y dan Z masing-masing 1 buah, maka himpunannya X, Y, Z adalah cara penulisan yang berlebihan. Kita bisa menuliskan himpunan tersebut menjadi X1, X2, Y, Z, jadi pakai angka. Yang dalam hal ini X1 adalah kopi 1 dari buku X dan X2 adalah kopi 2 dari buku X. Buku X1 dan X2 adalah objek yang berbeda dalam himpunan yang terakhir.
Himpunan anggota yang berulang adalah himpunan ganda atau multiset. Himpunan ganda yang akan dibahas di dalam bab tersendiri pada bagian akhir bab ini. Jika tidak disebutkan lain, maka himpunan yang kita masukkan di dalam pembahasan adalah himpunan yang anggotanya berbeda satu sama lain. Contoh 2.3. Meskipun himpunan biasanya digunakan untuk mengumpulkan objek yang mempunyai sifat mirip, tetapi dari definisi himpunan kita mengetahui bahwa sah-sah saja elemen-elemen di dalam himpunan tidak mempunyai hubungan sama sekali berbeda. Bagi contoh, kucing A, Amir, 10 paku. Adalah himpunan terdiri dari 5 elemen yang itu kucing, huruf nama yaitu nama hewan, huruf nama orang, angka, dan benda. Lanjut ke contoh 2.4. Perhatikan dari contoh 2.4, C adalah himpunan yang terdiri dari 3 elemen, yaitu A, dalam kurung A, dan dalam kurung A. Contoh 2.4 memperlihatkan bahwa suatu himpunan dapat merupakan anggota himpunan lain. Perhatikan juga bahwa K hanya berisi satu elemen, yaitu dalam kurung. Lebih lanjut, disebut sebagai himpunan kosong, sering dilambangkan dengan bulat O garis miring. Lihat pada penjelasan ini di bab 2.4. Untuk menuliskan himpunan dengan jumlah anggota yang besar dan telah memiliki pola tertentu dapat dilakukan dengan menggunakan tanda petik atau elipsis. Lanjut ke contoh 2.5. Himpunan alfabet tulis sebagai A, B, C sampai hingga X, Y, Z, dan himpunan 100 buah bilangan asli pertama ditulis sebagai 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai 100. Catatan beberapa literatur menyebutkan bahwa bilangan asli dimulai dari 0. Jadi, untuk menuliskan himpunan yang tidak berhingga yang banyak anggotanya, kita dapat juga menggunakan tanda elipsis seperti pada contoh 2.6 berikut. Tanda himpunan bilangan bulat positif ditulis sebagai 1, 2, 3 hingga, sedangkan himpunan bilangan bulat ditulis sebagai titik, min 2, min 1, 0, 1, 2, seterusnya. Terhadap suatu himpunan, suatu objek dapat menjadi anggota atau bukan anggota himpunan tersebut. Untuk menyatakan keanggotaan tersebut menggunakan transaksi berikut. X elemen A untuk menyatakan X merupakan himpunan A, dan X bukan elemen A untuk menyatakan X bukan merupakan anggota himpunan A. Contoh 2.7. Misalkan A 1, 2, 3, 4 R sama dengan AB kurung ABC kurung AC dan K kosong. Maka 3 elemen A, 5 bukan elemen A, ABC elemen R, A elemen bukan A bukan elemen R, akrul bukan elemen R, maksudnya A adalah elemen R, krul kosong elemen K. Seperti itu cara penulisannya. Contoh berikutnya, contoh 2.8. Bila P1 sama dengan AB, P2 sama dengan krul dan kurung AB, dan P3 kurung AB, maka A elemen P1, A bukan elemen P2, P1 elemen P2, P1 bukan elemen P3, P2 elemen P3. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu simbol-simbol baku. Beberapa himpunan
himpunan yang khusus dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku. Terdapat sejumlah simbol baku yang berbentuk huruf tebal yang biasa digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan, antara lain P, yaitu himpunan bilangan bulat positif, T 1, 2, 3, seterusnya, N himpunan bilangan asli 1, 2, seterusnya, Z himpunan bilangan bulat, itu ada min 2, min 1, atau min seterusnya, dan 1, 2, hingga seterusnya. Q merupakan himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, C himpunan bilangan kompleks. Kadang-kadang kita berhubungan dengan himpunan-himpunan yang semuanya merupakan bagian dari sebuah himpunan yang universal. Himpunan yang universal ini disebut semesta, yang disebutkan dengan U. Himpunan universal harus diberikan secara eksplisit atau diarahkan berdasarkan pemberitaan. Sebagai contoh, misalnya U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A 1, 3, 5. Maksudnya himpunan A terdapat dalam himpunan U, angka 1, 3, 5. Baik, selanjutnya notasi pembentuk himpunan. Cara lain menyajikan himpunan adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Dan cara penyajian ini, himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Aturan yang digunakan dalam penulisan syarat keanggotaan: pertama, bagian di kiri tanda garis melambangkan elemen himpunan. Yang kedua, tanda garis dibaca di mana. Jadi dibaca di mana atau sedemikian dan sedemikian sehingga. Yang ketiga, bagian di kanan tanda garis menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan dibaca dengan dan sebagai dan. Baik, kita lanjut ke contoh detail. A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. Ini sebagai A sama dengan X, di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif dan lebih kecil dari 5. Atau dalam notasi yang lebih ringkas itu A sama dengan X, di mana X elemen P dan X lebih kecil dari 5. Seperti ini yang lebih ringkasnya atau lebih sederhana, yang sama dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini hasilnya. Contoh kedua, B adalah himpunan bilangan genap positif yang lebih kecil atau sama dengan 8. Dinyatakan sebagai B sama dengan X, di mana X adalah himpunan bilangan genap positif lebih kecil atau sama dari 8. Dalam notasi yang lebih ringkas disajikan sebagai berikut. Ditulis seperti ini. Yang sama dengan B 24, 6, 8. Lanjut ke contoh 3. Notasi pembentuk himpunan sangat berguna untuk menjadikan himpunan yang anggota-anggotanya tidak mungkin dienumerasikan. Misalnya Q adalah himpunan bilangan rasional, dinyatakan sebagai I sama dengan A atau B, di mana A dan B elemen Z dan B tidak sama dengan 0. Contoh keempat, M adalah himpunan mahasiswa yang mengambil kuliah matematika diskrit. M sama dengan X, di mana X adalah mahasiswa yang ingin mengambil kuliah matematika diskrit. Lanjut ke materi keempat, itu diagram Venn. Diagram Venn menjanjikan himpunan secara grafis. Cara penyajian himpunan ini diperkenalkan oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1881. Di dalam diagram Venn, himpunan semesta digambarkan sebagai suatu segi 4, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran. Di dalam segi 4 tersebut, anggota-anggota suatu himpunan berada di dalam lingkaran, sedangkan anggota himpunan lain di dalam lingkaran yang lain pula. Ada kemungkinan dua himpunan mempunyai anggota yang sama. Dalam hal ini digambarkan dengan lingkaran yang saling beririsan.
anggota semesta yang tidak termasuk di dalam himpunan maupun manapun digambarkan di luar lingkaran. Oke, kita lanjut ke contoh 2.10. Misalkan U atau semesta sama dengan 1, 2 hingga 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A sama dengan 1, 2, 3, 5 dan B sama dengan 2, 5, 6, 8. Ketiga himpunan tersebut digambarkan dengan diagram Venn pada gambar di bawah. Ketikan bawah A dan B mempunyai anggota yang bersama, yaitu 2 dan 5. Bisa kita lihat 2 dan 5 ada di tengah-tengah lingkaran. Dan anggota U yang lain yaitu 7 dan 4 tidak termasuk dalam himpunan A dan B, jadi mereka ditulis di luar lingkaran. Seperti ini. Ya, jadi itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.